Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahma thumma ansa'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 12 sampai 16. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, baru saja kita menyampaikan doa atas informasi dari terpanggilnya hamba Allah, dan tidak hanya Hajah Liliana binti Haji Jayadi, tetapi tetangga saya sebelah itu teman dekat dari kakak saya, kemudian juga ya teman dalam pergaulan di masyarakat, yaitu Bapak Haji Asmawi. Dua-duanya di waktu yang cantik, di waktu yang cakep, di waktu yang baik, di bulan Zulhijjah. Bahkan Pak Asmawi itu kita pulang sholat Id, kita takziah ya, karena meninggalnya persis jam 5 kalau tidak salah. Masya Allah ya, dua hamba Allah, yang laki ada, yang perempuan ada. Nah kita ini camat juga ya. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Surat apa itu Ibu? Surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf surat keberapa? Surat ke, turun dikit, 7. Surat ke-7 ayat 34 ya. Surat apa tadi? Al-A'raf surat ke-7 ayat 34. Bunyinya walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya sudah tiba, itu tidak ada yang bisa untuk mengundurkan dan memajukan ya. Itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi wa idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi dibaca juga kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita ini adalah manusia ciptaan Allah yang bernyawa, dan setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Siap semua jadi camat? Siap. Kita tinggal menunggu antrian. Kalau naik berangkat haji waiting list ya.
Kita menunggu. Ini Liliana berarti huruf L, siap-siap yang huruf L depannya. Asmawi berarti huruf A, siap-siap. Saya masih jauh ya. Mudah-mudahan siapa tahu ibu-ibu duluan, saya belakangan. Saya belakangan, ibu-ibu duluan, ya kan? Ya, tetapi kita meminta pada waktu sujud terakhir bacanya apa? Kemarin Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Mudah-mudahan ya ibu-ibu, kita semua calon kematian yang akan datang kepada kita diminta untuk bersiap. Dan umat yang baik adalah umat yang ingat akan kematian, ingat akan mati. Jangan minta mati, tapi ingat mati ya. Kita upayakan diri kita untuk dalam kebaikan, karena wama tadri nafsum madza taksibu ghoda wama tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Surat apa itu? Surat Luqman. Surat Luqman surat keberapa? Surat ke 31. Ayat berapa itu? Ayat terakhir. Ayat berapa ayat terakhirnya? Ayat 34. Sama, tadi ayat 34, sekarang juga ayat 34. Itu ayat terakhir dalam surat Luqman, surat ke-31. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghoda wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jadi tidak ada yang tahu ya apa yang akan terjadi. Tadi diceritakan oleh Ustazah Siti Inayah, teman dekatnya ya almarhumah Hajah Liliana. Saya juga baru ingat-ingat waktu itu saya diampuni kesalahan dan dosanya, dilapangkan kuburnya dan diterima seluruh amal kebaikannya. Amin ya mujibas sailin. Ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi dua ayat tadi itu ya, Al-A'raf surat ke-7 ayat 34, Luqman surat ke-31 ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mudah-mudahan keluar dari sini sudah hafal. Kemudian wa ma tadri nafsum madza taksibu ghoda wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Sekali lagi kita baca ya yang Al-A'raf dulu ya, sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin. Maaf. Ya betul. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Ya, walikulli artinya dan bagi tiap-tiap ya. Ummatin umat. Ajal berarti waktu tertentu ya. Waktunya sudah ditentukan oleh Allah di Lauhil Mahfuz ya. Kemudian faida maka jika jaa telah datang ya, jaa telah datang. Ajaluhum waktu mereka. La tidak, yastakhiruna mereka dapat mengundurkan diri. Jadi tidak bisa kita mengundurkan diri ya. Mereka dapat mengundurkan diri. Saatan itu sesaat.
wala dan tidak, yastaqdimun, mereka dapat memajukan. Jadi intinya kalau ajalnya sudah tiba, tidak akan ada yang bisa mengundurkan dan tidak akan ada yang bisa memajukan. Ya, itu ya ibu-ibu, kita siap ya. Insya Allah, mudah-mudahan ya Allah doakan terima kami dalam kematian yang husnul khotimah. Jadi dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Itu ya, Bu. Nanti kita coba yang surat Luqman ya. Surat Luqman surat ke-31. Kita lihat. Tadri nafsum mada taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ya, itu di ayat terakhir ya, Ibu. Wama itu dan tidak ya. Wama dan tidak. Tadri mengetahui. Nafsun jiwa atau seorang. Mada apa yang taksibu ia kerjakan. Goda besok. Wa ma tadri nafsum mada taksibu goda. Tidak ada yang tahu persis apa yang akan dikerjakannya besok. Ini kita satu langkah ke luar dari musola ini, kita tidak tahu persis apakah kita dalam keadaan selamat atau kita dalam keadaan celaka, ya. Maka terus kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wama dan tidak. Tadri mengetahui. Nafsum jiwa atau seorang. Bi'ayyi di mana? Bi'ayyi di mana? Ardin bumi. Tamut ia akan mati. Jadi walaupun ada orang Pontianak, ya bisa saja matinya di Rempoha. Tapi ada orang Rempoha bisa jadi matinya di Pekanbaru, tapi udah pulang. Karena 5 hari ya, dan sampai sekarang masih perawatan ya. Amin. Ya, mudah-mudahan dalam kesembuhan, masya Allah. Amin. Ya, jadi tidak ada yang tahu persis di bumi mana kita akan mendapatkan kematian ya. Bi ayyi ardin tamut. Inna sesungguhnya Allah alimun khabir. Alim maha mengetahui, khabir maha dalam pengetahuannya ya. Jadi ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada yang tahu persis ya apa yang akan terjadi pada diri kita, dan tidak ada yang tahu persis di bumi mana kita akan dikembalikan Allah. Di awal tadi saya sudah membacakan surat Al-Mu'minun ya. Surat Al-Mu'minun surat keberapa tadi? Surat ke-23 ya. Surat ke-23 jamaah ya. Bapak Haji Asmawi 11 sampai 16 yang tadi saya bacakan ya. Atau ada walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu
ahsanul khaliqin. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Coba kita dengar Ibu Yuli baca, Ustazah Yuli Hamzah baca yang terbaik yang dimiliki biar kita dengar suaranya. Kemudian A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. sambil dilihat ya ibu-ibu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan dibaca dengan tajwid yang benar ya. Kalau saya barangkali bacanya tidak lebih baik dari Ibu Ustazah tadi ya. Ya, kita coba dilihat ayat 12. Walakot ya, walakot dibacanya begitu ya. Dan sesungguhnya kholaq ya, kholaqnal. Jadi kholaqna, kami telah menciptakan al insana, manusia, min dari sulalatin saripati, min dari tin tanah. Nah, ibu-ibu semuanya, saya ini diciptakan dari dalam tanah, suatu saripati yang berasal dari dalam tanah. Ada tanaman, ada menghasilkan buah, buahnya dimakan, kemudian menjadi energi, kemudian datang pada diri kita, kemudian ada laki, ada perempuan, kemudian di surat An-Nisa bergabung ya, yaitu nikah, kemudian nikah, kemudian tambah dua bertambah banyak, ada laki ada perempuan yang bertakwa, kemudian terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah dikatakan oleh Al-Qur'an bahwa diciptakan tapi nanti dimatikan. Tapi dimatikan nanti akan dibangkitkan kembali ya. Siap Ibu dibangkitkan kembali? Untuk diminta apa? Diminta pertanggungjawaban. Surat Yasin ayat berapa tuh? Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini yang akan bicara ya, menjadi saksi. Tapi mulut kita tidak berbicara ya, tidak bisa berbicara, tapi yang bicaranya tangan kita untuk apa, kaki kita melangkah kemana, apa yang kita kerjakan selama kita diberi kehidupan. Nah, setelah diberi kehidupan nanti akan menerima kematian. Karena tadi kullu nafsin za'iqatul maut. Siap ya Ibu? Kita siap ya, diterima dengan penuh keikhlasan ketika nanti kita dipanggil, karena yang punya akan memanggil ya. Kita nggak bisa mengelak ya. Sayang betul saya sama Bu Inayah, tapi kalau Ibu Inayah sayanya dipanggil ya, Bu Inayah
siap. Atau Bu Inayahnya dipanggil, saya juga harus siap. Walaupun saya nggak bisa Inayah ya. Di dalam tanah, kemudian nanti kita akan dimatikan dan akan dibangkitkan kembali. Di ayat berikutnya, summa, kemudian ja'alnahu, kami jadikannya, nutfah, air mani, fi, dalam, qararin, tempat, makin, kuat atau kokoh. Nah, ini punya ibu-ibu semua ya, adalah uterus atau rahim. Itu diciptakan oleh Allah, ada pada diri ibu, dan ibu semua orang-orang yang kuat, pejuang-pejuang ya, pejuang-pejuang Allah. Ada yang anaknya 1, ada yang anaknya 3, ada yang anaknya 5, ada yang anaknya 10, ada yang ibu saya 11, nenek saya 16. Temu 1, dua-duanya bertakwa, kemudian menghasilkan keturunan atau zuriat, kemudian ada laki, kemudian ada perempuan, bertambah banyak. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Saling meminta satu sama lain, kemudian saling menjaga ya, kemudian hubungan keluarga satu dengan yang lain terus dipelihara sehingga ketakwaannya tetap. Karena kalau orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di dalam surat At-Tolak juga ada dikasih tuh, orang-orang yang bertakwa itu dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ibu-ibu bertakwa wajib bagi kita, karena nanti akan diberi rizki oleh Allah dari arah yang tidak diduga-duga, bahkan dimudahkan semua urusannya. Ibu punya kesulitan, ibu punya persoalan, ibu punya masalah, itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita bertakwa. Maksudnya apa bertakwa? Melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang ya, dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan apa yang diperintah dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang dilarang. Kemudian ayat berikutnya, summa, kemudian khalaqna, kami ciptakan, an-nutfah, air mani, alaqah, segumpal darah, fa khalaqna, lalu kami ciptakan, alaqah, segumpal darah, mudghah, segumpal daging, fa khalaqna, lalu kami ciptakan, al mudghah, segumpal daging, izoman, tulang, fa kasauna, lalu kami bungkus al izoma, tulang itu, lahma, daging, tsumma, kemudian ansha'nahu, kami tumbuhkan dan kami jadikan, khalaqa, makhluk, akhar, lain, fatabaraka, maka maha besar atau maha suci Allah, ahsanu, paling baik, al-khaliqin, pencipta. Jadi ibu-ibu, dari segumpal darah ya, sebelumnya dari suatu saripati yang berasal dari dalam tanah, kemudian tersimpan di uterus atau rahim, kemudian menjadi nutfah, kemudian mudghah ya. Nah, di sini kita lihat ada daging ya kan, di kulit kita ini, kemudian ada dalamnya daging, kemudian ada tulang ya, tulang dibungkus oleh daging, kemudian fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Coba lihat ibu-ibu cantik-cantik semua ya, saya ganteng sendiri. Oh, ini ada ya, dua ya. Jadi
Kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Di surat At-Tin, apa bunyi ayatnya? Manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Itu surat apa? Surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Tadi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini ada alis mata. Kemudian ada mata. Kita punya keringat kan ya? Coba kalau kita tidak punya alis mata, bahkan ibu-ibu kadang-kadang suka dikerok nih. Nah, padahal itu menjaga keringat ya supaya tidak masuk mata. Keringat di dahi kemudian jatuh ke mata, ya kan? Nah, padahal keringat itu mengandung garam. Bisa jadi nanti matanya rusak karena terkena keringat. Padahal fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah sudah menciptakan itu ada alis yang cakep, jangan dikerok, ya kan? Nah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini ada hidung. Hidung coba lubangnya menghadap kemana? Ke bawah. Coba kalau ke atas. Nah, ada hujan. Ya kan? Nah, ini kuping, telinga. Ya kan? Ada daun telinganya karena ada udara, ada suara ditangkap di sini. Masuk ada gendang telinga, kemudian digetarkan masuk ke dalam untuk diserap ke dalam otak. Kita bisa mendengar, saya bicara, ibu mendengar. Ibu bicara, saya mendengar. Ini karena ada gendang telinga. Ya kan? Di situ ada suara yang masuk, terus digetarkan gendang telinga, ada cairan-cairannya, kemudian kita bisa mendengar. Ya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini leher kita ada 7 ruas ibu nih, 7 ruas leher. Ya, kemudian punggung ada 12 ruas, pinggang ada 5 ruas, kemudian ekor ya. Tulang ekor ada 4 ruas. Kalau di jumlah huruf ininya ada 7 ruas leher, 12 ruas punggung, 5 ruas pinggang, 5 ruas ekor. Jumlahnya 7, 12, 5, 5, 4. Coba itu 7, 12, 5, 5, 4. 7, 12, 5, 5, 4. Berapa? 33 ya. 7 tambah 15 tambah 12 berapa? 7 tambah 12 19 tambah 5 tambah 5 tambah 4 33. Kalau baca subhanallah berapa kali? 33. Baca alhamdulillah 33. Baca Allahu akbar. Nah, itu adalah pusat susunan saraf manusia. 7, 12, 5, 5, 4 teleponnya itu. Ya. Telepon susunan saraf manusia. Nomornya berapa? 7, 12, 5, 5, 4. Ya. Apa itu? 7 ruas leher, 12 ruas punggung, 5 ruas pinggang, 5 ruas ekor, 4 ruas 5 ruas kelangkang bersatu, kemudian 4 ruas ekor. Ulang sekali lagi, 7 ruas leher, 12 ruas punggung, 5 ruas pinggang, 5 ruas kelangkang bersatu, dan 4 ruas ekor. Itu ya, pusat susunan saraf selain otak. Jadi ada 2 pusat susunan saraf. Ada otak, ada tulang belakang, ya. Nah, ibu-ibu semua itu teleponnya, ya. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Masya Allah, ya. Udah dikasih kecantikan, udah dikasih kegantengan, kemudian di situ kita harus mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya.
Mudah-mudahan kita semua orang yang pandai bersyukur. Waj'alna syakirina linikmatika musnina biha qabiliha wa atimmaha alaina. Kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Tadi mata, hidung, mulut, telinga, ya kan? Tadi ruas tulang belakang, ya. Kemudian ada tangan, ada kaki, kemudian ada alat perasa, ada alat peraba dan alat pencium. Itu semua kita syukuri. Dan besok akan mati, ya, jangan sampai lupa. Harus bersyukur. Kita nggak tahu matinya kapan, waiting list. Maka harus berbuat baik tiada henti. Berbuat baik tiada henti. Masya Allah. Terus berikutnya, summa kemudian, innakum sesungguhnya kamu. Ba'da apa? Ba'da sesudah. Zalika artinya demikian atau itu. Lama yitun pasti mati. Kemudian summa kemudian innakum sesungguhnya kamu yauma pada hari al-qiyamati kiamat yub'atsun. Apa yub'atsun? Kamu akan dibangkitkan. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu, setelah diciptakan, kita diciptakan dengan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kita lebih baik dari makhluk yang lain, lebih sempurna, ya. Tadi di surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian kita nanti akan dimatikan. Untuk apa dimatikan? Diminta pertanggungjawaban, ya. Aula laka fa aula, summa aula laka fa aula. Ayah sabul insanu ayyutroka sudah. Apakah ibu-ibu mengira akan dibiarkan begitu saja waktu hidup? Tidak. Akan diminta pertanggung jawabannya. Digunakan untuk apa yang diciptakan Allah itu? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya diminta pertanggung jawabannya. Kok udah dicipta? Ada yang bisa diupayakan, barangkali Allah memberikan, itu boleh, ya, diciptakan tetap tambah cantik barangkali, ya kan, tapi cukup satu kali, ya, karena itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya yang lain, mungkin kalau rambut panjang dipotong, ya kan, kemudian kalau kuku panjang dipotong. Jangan ini tidak dilakukan, ya. Udah istighfar aja kalau yang sudah, ya kan, nggak apa-apa, ya, istighfar. Istighfarnya kemarin gimana? Wa atubu ilaihi, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hilaf, ya, kita lupa, ada sesuatu yang mungkin belum sampai pada informasinya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang sudah pernah terlanjur, ya, kita istighfar kepada Allah, karena itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita dimatikan, kemudian kita akan dibangkitkan kembali. Kapan dibangkitkannya? Di hari kiamat, ya. Di hari kiamat tadi celaka manusia. Bahkan diulang 2 kali, celaka manusia. Kalau kamu mengira seolah-olah tidak akan dipertanggungjawabkan. Ayah sabul insanu ayutroka sudah. Apakah kamu mengira kamu tidak akan dibiarkan begitu saja? Tidak. Kita diminta pertanggungjawabannya. Nah, dalam kehidupan ada di dalam surat Al-Infitar, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dalam dirimu ada malaikat. Nah, dalam diri kita ini ada malaikat. Malaikat apa? Malaikat raqib dan malaikat atid. Malaikat raqib mencatat kebaikan, malaikat atid mencatat
keburukan. Setiap kali kebaikan yang kita lakukan tercatat. Setiap kali keburukan yang kita lakukan tercatat. Seperti Ibu Sutinah merekam, saya merekam suara saya, itu tercatat. Itu alat yang diciptakan Allah, ya kan? Tapi diciptakan oleh manusia, ditemukan oleh manusia, diciptakannya oleh Allah. Nah, ada malaikat di dalam diri kita. Jangan main-main, ya. Di mana saja, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Di mana saja kita berada, Allah bersama kita. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ditutup oleh pintu besi yang tebalnya setebal yang tidak mungkin dilihat dan tidak mungkin dibuka, tapi bagi Allah itu tidak, ya. Itu semuanya bisa terlihat. Ada malaikatnya, malaikat raqib dan malaikat atid, dan nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Ditanya nanti di padang mahsyar, setelah ditimbang kebaikannya dan setelah ditimbang keburukannya, masuk dulu. Kalau masih banyak keburukannya, masuklah ke dalam nauzubillah min zalik. Kita inginnya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadhuluha khalidin. Jamaah Majelis Jamiatul Husna, marilah masuk ke dalam surga yang sudah disediakan untuk jamaah sekalian, ya, dan nanti kekal di dalamnya. Di sana ada sungai-sungai yang mengalir, kemudian semuanya muda, cantik semua, masya Allah. Usianya 19-21. Enggak ada nenek-nenek, yang nenek-neneknya berubah katanya semua. Itu janji Allah, ya, berubah semuanya, cantik-cantik semua, ganteng-ganteng semua. Minta apa aja sebelum disebut udah ada, ya, masya Allah. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dari pintu mana saja, ya. Banyak perbuatan baik yang ibu bisa lakukan, bisa membuka pintu surga kepada suami, ya kan, bisa menjadi pintu terbukanya surga, ya. Siap ibu semua? Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Inti dari ayat-ayat yang saya sampaikan ada 3 tadi. Surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf surat keberapa? 7. Surat ke-7 ayat berapa? 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang kedua surat Luqman surat keberapa? 31 ayat berapa? Ayat 34 itu adalah ayat terakhir di bagian kalimat terakhir. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Itu surat Luqman. Kemudian yang ketiga surat Al-Mu'minun. Surat keberapa? Surat ke-23 ayat berapa? Ayat 12 sampai ayat 16. Intinya kita diciptakan, kemudian Maha Suci Allah pencipta yang paling baik, kita dikasih apa? Segalanya oleh Allah kepada kita. Kemudian nanti kita akan dimatikan. Setelah dimatikan diminta pertanggungjawaban. Nah, itu intinya, ya. Jadi diciptakan, tapi di dalam surat An-Nisa satu lagi tadi. Surat An-Nisa surat keberapa? Keempat. Ayat berapa surat An-Nisa? Ayat pertama, ya. Kita disuruh menjaga silaturahim, kita disuruh minta satu sama lain, ya. Kemudian Allah nanti akan memberikan keberkahan. Disuruh bertakwa, waktu dalam keadaan sendiri bertakwa.
Bu Inaya bertakwa, saya bertakwa, bergabung dua-duanya bertakwa. Setelah dikasih anak, anaknya bertakwa. Anaknya punya anak juga bertakwa. Si saya dan Bu Inaya punya cucu bertakwa. Semua keluarga bertakwa. Sakinah, mawadah, warahmah. Baru itu nanti masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'il. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bila ada hal yang salah bukan datang dari Allah tapi datang dari diri saya sendiri. Kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadari kondisi saat ini, tanggung jawab, atasi dengan solusi, raih keberhasilan. Allahu Akbar. Kita ingin masuk ke dalam surga Allah.